mau mewawancarai paslon nomor urut 2 yang akan menyalonkan diri sebagai calon dan wakil ketua HMJ Keperawatan 2025. Waduh, seru banget tuh kelihatannya Kak. Apa kita langsung aja ya bacain komen dari rekan-rekan sekalian, karena ini kita lihat banyak banget nih yang nanya di akun Instagram dari paslonnya. Oke, di disclaimer dulu nih, di IG paslon nomor urut 2 ini udah ada nih grand design kabinet dia, yaitu kabinet Dharana Aikia namanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk simak. Halo Kak, silakan Kak duduk. Bentar ya. Ya. Gimana Kak, sehat hari ini? Sehat dong. Oke, udah siap? Siapa apa? Jadi di sini aku bakalan mewawancarai kakak sebagai calon ketua HMJ Keperawatan 2025 nih Kak ya. Oke, di sini udah ada nih beberapa pertanyaan di kolom komentar IG di IG kabinet Oh, kakak. IG kabinet gue. Itu bakalan aku sampaikan ke kakak dan kakak bakalan menjawab pertanyaan rekan-rekan tersebut. Oke? Udah siap Kak? Siap. Halo Kak Lina. Hai. Duduk dulu Kak. Oke, gimana nih? Bagaimana kabarnya hari ini Kak Lina? Baik banget Oh, baik banget, syukurlah. Hari ini aku izin untuk mewawancarai Kak Lina karena Kak Lina selaku calon wakil ketua HMJ Keperawatan. Iya, ya, benar. Sudah siap Kak? Mungkin Sudah langsung siap. Oke. Oke Kak, sekarang pertanyaan pertama dari akun Pengmas_di-hatiku. Nah, dia nanya nih, kalau program kerja Shine mau ngerol konsep Rihita Karane, nah menurut kakak kegiatan apa aja sih yang bisa kita lakuin biar konsep ini enggak cuma jadi teori doang? Nah, menurut kakak gimana? Sebenarnya ini berarti orang yang nanya ini tuh orang yang udah baca grand design aku dan Lina berarti ya, karena dia tahu di sana kalau ada program kerja Shine, yaitu salah satu inovasi kami di divisi Pengmas, yang dimana Shine itu program kerja pengabdian masyarakat yang dimana bakal ngerol konsep Rihita Karana yang tadi dibilang sama orang yang komen. Jadi bagaimana kita ngerol konsep Rihita Karana itu perlu kita ketahui dulu kalau visi jurusan kita itu kan ada kaitannya dengan konsep Rihita Karana, menghasilkan lulusan perawat unggul dalam memberikan asuhan keperawatan dalam komunitas pariwisata berlandaskan falsafah Rihita Karana, yang mana tentunya ini harus dibuat pengimplementasiannya di program kerja kami di HMJ Keperawatan. Bagaimana sih mengimplementasikan program kerja itu, memixnya itu dengan Rihita Karana itu gimana? Ya tentunya banyak hal. Pertama, kita mix dulu dengan komunitas pariwisatanya, yang dimana itu bisa saja kita lakukan di daerah-daerah atau desa-desa pariwisata yang tentunya memiliki tren atau isu kesehatan yang sedang terjadi di daerah tersebut. Jadi nanti akan ada si kasrat di kepanitiaan Pengmas ini, bakal ada si kasrat yang tentunya bakal mengkaji lebih lanjut mengenai tren dan isu penyakit apa saja atau masalah kesehatan apa saja yang sedang menjadi polemik di desa tersebut. Kemudian selanjutnya pengemasan konsep Rihita Karana, yang dimana kan Rihita Karana itu terdiri dari 3, yaitu Parahyangan, Pawongan, dan Pelemahan. Kemudian kita bahas dari Parahyangan dulu. Kalau Parahyangan tentunya bagaimana konsep kegiatan yang dikemas agar ada konsep Parahyangannya, tentunya kayak mengajak masyarakat sekitar atau sekiranya membuat sarana persembahyangan atau melakukan persembahyangan bersama. Kemudian kalau dalam konsep Pawongan tentunya dengan kita melakukan pengabdian masyarakat itu sendiri, memberikan perlindungan kesehatan dan pelayanan kesehatan dalam bentuk pengecekan kesehatan ataupun pemberian mungkin bentuk bantuan seperti vitamin atau obat-obatan, tentunya dengan bekerja sama dengan beberapa pihak terkait. Itu salah satu bentuk pengimplementasian Pawongan dalam Rihita Karana. Kemudian selanjutnya yaitu Pelemahan, yang dimana kita dari jajaran panitia dan mungkin nanti kita pertimbangkan untuk mengajak warga sekitar untuk melakukan reboisasi atau penanaman pohon atau mungkin bersih lingkungan di daerah, tergantung kita lihat dulu daerah pelaksanaan Shine ini di mana, baik itu daerah A, B, C, terus bentuk pengimplementasian pelemahan apa yang cocok di sana. Kalau memang cocok untuk reboisasi, tapi kalau memang cocoknya buat bersih lingkungan, kita lakukan bersih lingkungan. Jadi itu bentuk pengimplementasian Rihita Karana, Parahyangan, Pawongan, dan Pelemahan dalam program kerja Shine ini. Jadi bukan sekedar cuma Shine mengimplementasikan Rihita Karana dalamnya, tapi nggak ada kaitannya dengan Rihita Karana. Tentunya ada, nanti bakal dipertimbangkan lebih jauh lagi begitu.
Oke, keren banget Kak jawabannya. Berarti Kakak bakalan melakukan survei dulu ke desa tersebut apakah cocok desa ini untuk dijadikan tempat pengimplementasian dari program SAIN ini. Betul Kakak? Ya, gitu. Jadi harus ada survei terlebih dahulu biar nanti nggak salah sasaran, terus memang berdasar juga kegiatannya. Oke, keren banget Kak jawabannya. Terima kasih Kakak jawabannya. Oke Kak, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Di sini udah ada pertanyaan dari tukang underscore halu underscore garis underscore kelas nih. Nah pertanyaannya nih, gimana sih caranya kita bisa membangun kerjasama sama pihak eksternal? Contohnya kayak Ilmiki nih, biar program kerja kakak ini bisa lebih bermutu. Karena kita juga pengen nih kolaborasi ini benar-benar produktif, bukan hanya sekedar formalitas. Nah menurut kakak gimana nih? Tentunya sebagai organisasi yang memang baru berdiri dan baru bakal masuk ke kepengurusan kedua itu benar-benar penting buat membangun relasi eksternal ya, bukan cuma relasi internal saja. Karena tentunya kayak yang tadi di-mention di komen, kayak membangun relasi dengan Ilmiki, kemudian dengan organisasi himpunan mahasiswa jurusan keperawatan di kampus lain itu memang penting. Memang kenapa penting? Pertama tentunya kita butuh cerminan karena memang kita organisasi baru. Jadi kita yang mau memerlukan cerminan sebagai langkah-langkah selanjutnya dalam mengelola organisasi ini. Kemudian juga untuk mengetahui habit atau budaya mereka di organisasi mereka begitu. Dan tentunya di kepengurusan aku nanti, aku sudah membuat sebuah inovasi, bahkan cuma bukan inovasi program kerja atau fungsi, tapi program inovasi bidang, yang dimana bidang itu adalah bidang intera, yaitu internal, eksternal, dan relasi. Yang dimananya di dalam intera ini ada fungsi yang namanya safari kerja. Jadi karena ini fungsi, safari kerjanya ini tidak terjadwalkan, jadi bisa dilakukan sebanyak mungkin dengan pihak manapun, tergantung nanti kita koordinasi dengan pihak mana. Yang dimana safari kerja ini dilakukan dalam rangka untuk melakukan kunjungan kerja ke baik itu nanti Ilmiki, himpunan mahasiswa jurusan keperawatan di kampus lainnya. Apa sih tujuan kita untuk melakukan safari kerja ini? Tentunya berdasar dong, nggak cuma sekedar berkunjung terus say hi gitu sama fungsionaris di sana gitu kan. Tentunya enggak. Tentunya sebelum kita melakukan safari kerja ke sana, kita melakukan kajian terlebih dahulu. Apa sih yang ingin kita tahu dari mereka di sana? Di safari kerja kesekian itu apa sih yang pengen kita adaptasi dari mereka? Apa sih yang ingin kita tahu? Apakah lingkungan keorganisasiannya, kemudian pengelolaan kepanitiaan mereka gimana, kemudian manajemen konflik di organisasi mereka kayak gimana. Jadi kita ke sana itu punya objektif yang jelas, nggak cuma sekedar berkunjung. Jadi tentunya kan kita konfirmasi terlebih dahulu kan dengan mereka melalui jejaring sosial, melalui media sosial, melalui kontak personnya. Kita hubungi dulu kalau kita memang mau melakukan kunjungan kerja. Misalnya kita mau komunikasikan, jadi kita mau melakukan kunjungan kerja terkait ini yang kita tahu. Jadi kita memiliki pedoman, kita safari kerja tuh nggak cuma sekedar berkunjung, tapi kita memiliki pedoman di sana gitu. Oke Kak, terima kasih Kak ya jawabannya. Semoga jawabannya bisa menjawab pertanyaan dari tukang halu garis keras ini Kak ya. Oke Kak, kita lanjut nih ke pertanyaan ketiga. Nah mungkin ini adalah salah satu dari seleb TikTok. Ini username namanya yaitu dari celeb_tiktok_hehe. Pertanyaannya nih Kak, menurut Kakak gimana cara kita membongkar pola kaderisasi yang sekarang ini yang cuma bikin anak organisasi itu cuma bisa jadi pengikut doang. Nah, kita pengen sistem yang bisa memberdayakan potensi, kasih ruang buat inovasi. Nah, menurut Kakak gimana sih ini? Tentunya banyak hal yang mempengaruhi hal ini ya. Bagaimana pola kaderisasinya, tapi kan yang dimention di sana bagaimana cara kita seenggaknya membongkar dan sedikit mengubah pola kaderisasi yang ada biar anak organisasi itu tidak hanya sekedar menjadi pengikut. Yang dimana tentunya kaderisasi di kampus kita ini mungkin ada beberapa tahapannya ya. Ada PKKM di lembaga, kemudian ada Miocard, kemudian ada Osteon. Mungkin yang kita bisa maksimalin di Osteon aja, karena tentunya PKKM di jurusan, PKKM di lembaga dan juga PKKM di fakultas kita tidak bisa terlalu ikut andil di dalamnya. Tetapi kita bisa benar-benar mempersiapkan kaderisasi di tingkat ospek jurusan, yaitu Osteon. Bagaimana sih cara kita memberdayakan inovasi dan mungkin minat bakat mereka gitu? Tentunya
Kenapa sih mereka menjadi pengikut doang? Tentunya kan karena mungkin dari inovasi dan juga minat dan bakat mereka itu tidak dimaksimalkan. Tentunya bagaimana cara kita memaksimalkan, mengeksplor apa sih minat bakat mereka itu sejak mereka berada di ospek jurusan. Bagaimana sih kita memberikan ruang bagi mereka untuk mengekspresikan dari minat bakat mereka. Tentunya udah ada inovasi bagus loh di OSTEN yang baru saja lewat ini, kan ada penampilan minat dan bakat dari masing-masing mahasiswa baru. Itu salah satu inovasi yang bagus banget. Itu benar-benar berguna untuk mengeksplorasi dari minat dan bakat yang dimiliki oleh adik-adiknya. Nantinya selanjutnya kita memiliki program kerja kaderisasi lagi selanjutnya, yaitu ENSO. Dan yang dimana ENSO itu dengan kata lain magang dan upgrade dari HMJ itu bisa menjadi tempat bagi kita untuk melakukan kaderisasi lagi, tapi sudah dalam lingkup organisasi HMJ keperawatan. Bagaimana kita memberikan mereka gambaran sehingga nanti mereka visioner gitu kan, kita memberikan mereka gambaran mengenai bagaimana sih internal HMJ keperawatan, kemudian bagaimana sih internal tiap bidang di HMJ keperawatan terkait dengan melaksanakan kegiatan magang. Selanjutnya, bagaimana cara kita memberikan mereka ruang untuk berinovasi di internal organisasi HMJ keperawatan. Tentunya dengan visi kakak di kabinet kakak nanti, yaitu inklusif, yaitu benar-benar merangkul semua, benar-benar melibatkan semua. Nah, jadi di sana kita benar-benar terbuka akan saran dan kritik yang ada. Tentunya dari mana lagi mereka bisa menyampaikan mungkin inovasi dan saran atau kritik mereka kalau bukan melalui saran dan kritik kita kan. Jadi organisasi yang inklusif itu benar-benar penting untuk benar-benar merangkul dan juga menampung semua aspirasi yang ada. Jadi apa sih inovasi mereka, apa sih kritik mereka, apa sih saran mereka. Jadi mereka tuh benar-benar ikut andil di organisasi yang mereka ikuti, nggak hanya menjadi pengikut, nggak hanya sekedar menjadi pelaksana gitu. Jadi mereka benar-benar bisa ikut andil dalam organisasi ini. Organisasi juga kan merasa lebih hidup kan kalau emang semua elemennya ikut andil dalam kegiatan organisasi, nggak cuma seberapa bagian doang, nggak cuma itu doang. Jadi semua itu memang penting untuk diperhatikan. Selanjutnya kan ada sistem PIC tuh. Sistem PIC kan membuat orang-orang seenggaknya memegang PIC atas suatu program kerja. Tentunya itu bisa kita maksimalin, yang dimana jika nanti PIC ini memang naik sebagai ketua panitia, tentunya kan setiap orang berkemungkinan untuk menjadi ketua panitia dong, sesuai PIC yang mereka tempati kan. Tentunya itu benar-benar memberikan ruang kepada mereka untuk menjadi ketua panitia, sehingga mereka bahkan nggak cuma jadi pengikut, bahkan menjadi pemimpin di suatu kepanitiaan di organisasi yang mereka ikuti. Jadi itulah kunci membongkar pola kaderisasi yang terkadang makin kesini tuh makin membuat mahasiswa baru itu hanya menjadi pengikut, anggota baru di organisasi yang ada tuh hanya menjadi pengikut karena mereka tuh memang kurang diberikan tempat. Yang penting itu adalah memberikan mereka tempat untuk memberikan saran, memberikan inovasi, yaitu dengan membuat organisasi itu lebih inklusif, benar-benar merangkul semua, merangkul dan menampung aspirasi yang ada, saran yang ada, dan inovasi yang ada, begitu. Oke Kak, terima kasih atas jawabannya. Semoga ada menjawab Kak ya dari yang pertanyaan barusan. Oke Kak, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut aja ke pertanyaan yang keempat nih, dari hanya_bisa_wkwk. Oke, pertanyaannya, Bro, gimana sih caranya kita bisa merancang sistem kaderisasi ini lagi yang inklusif biar gap antara senior sama junior bisa berkurang? Kita pengen semua generasi bisa saling dengar dan nggak ada yang merasa dimarginalisasi. Oke, gimana sih menurut kakak? Mungkin sekarang kita bakal lebih berfokus ke bagaimana cara kita membentuk pola kaderisasi untuk menghilangkan gap antar Senior sama dan junior di internal organisasi. Jadi sebenarnya ada beberapa kebijakan yang berusaha aku highlight di kepengurusan aku nanti dan sudah aku masukkan ke grand design-ku, yang dimana itu ada yang namanya kebijakan alur koordinasi dan juga penyelesaian konflik dan masalah. Jadi terkadang konflik dan masalah ini kan nggak selalu muncul dikarenakan memang ada suatu masalah di organisasi, bisa juga dikarenakan suatu masalah internal atau dari individunya sendiri. Tetapi apapun penyebabnya kan kita harus tahu, itu harus benar-benar dimediasi, itu harus benar-benar disampaikan. Jadi yang pertama yaitu lebih ke kebijakan alur koordinasi terlebih dahulu, karena seperti di awal yang tadi aku udah mention, itu ada yang namanya inklusif. Jadi di saat kita benar-benar merangkul semua elemen yang ada di
di internal organisasi, baik itu kakak tingkat maupun adik tingkat, senior, junior. Kalau kita benar-benar sudah merangkul mereka, mau ada masalah sekecil apapun kita udah pasti tahu kan, secara kita merangkul mereka gitu. Mau ada masalah apa kita juga udah pasti tahu. Kemudian kalaupun itu tidak bisa dimaksimalkan, ada yang namanya alur koordinasi. Jadi sekiranya pihak yang bermasalah ini bisa sekiranya langsung mengkoordinasikan melalui alur koordinasi yang telah dijelaskan nanti. Jadi bagaimana alur koordinasi, misal kalau yang bermasalah itu anggota bidang, alur koordinasinya tentunya nggak langsung ketua kan, pasti alur koordinasinya tuh ke sekbid, kemudian ke kabid gitu, terus nanti sekbid kabid, kemudian baru naik lagi alur koordinasinya begitu. Jadi mau itu secara inklusif atau melalui alur koordinasi, itu kalau memang dua aspek itu sudah bisa dimaksimalkan, mau konflik sekecil apapun yang terjadi di internal, mau itu konflik antara senior dan junior dalam bentuk apapun, kita sudah pasti bakal tahu gitu. Selanjutnya yaitu penyelesaian masalahnya. Kita lihat dulu konteks masalah ini seperti apa. Nanti baru kita selesaikan melalui mediasi yang bakal kita lakukan. Tentunya nanti dengan cara musyawarah, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah ini. Tentunya kita lihat konteks lagi, lihat dulu lagi konteks masalah kayak gimana ya. Tentunya banyak jenis penyelesaian yang bisa disesuaikan dengan jenis masalahnya bagaimana. Entah itu musyawarah atau internal yang mengalami masalah saja dengan misal hanya pihak yang bermasalah dan juga inti organisasi kan bisa, nggak harus benar-benar musyawarah semua gitu. Makanya kita lihat dulu konteksnya masalahnya kayak gimana dulu. Tetapi yang jadi kunci dan penekanan aku di sini adalah inklusivitas itu, merangkulnya itu benar-benar harus dimaksimalin. Karena kalau emang itu udah dimaksimalin, yang pertama konflik bisa diminimalisir. Secara akan tercipta keharmonisan di internal organisasi kan. Karena sama kayak visi dari kabinet aku kan menciptakan keharmonisan, keberlanjutan dalam bingkai keharmonisan dan organisasi yang inklusif. Jika keharmonisasian dan kesejahteraan itu sudah bisa dijaga dengan cara inklusivitas itu, tentunya memang konflik aja nggak bakal terjadi. Tetapi jika memang konflik bakal terjadi, bagaimanapun kan tiap individu nggak ada yang bisa atur kan. Kalau memang nanti konflik itu bakal terjadi, ya sudah kita bisa mengetahui konflik itu dengan mudah. Secara kita sudah saling mengenal dengan dekat itu masing-masing individu di setiap masing-masing individu di internal organisasi. Begitu. Jadi kita harus kedepankan inklusivitas, keharmonisan, alur koordinasi dan juga manajemen konflik atau penyelesaian konflik yang tepat gitu. Oke Kak, keren banget Kak jawabannya. Semoga deh dari jawaban Kakak ini nanti bisa diimplementasikan secara real dan bisa mengatasi gap antara senior dan juga junior ya. Oke, kita next Kak ke pertanyaan kelima ini. Dari nggak tahu underscore mau underscore namain underscore apo nih. Aduh serem banget nih namanya. Oke, menurut Kakak bagaimana sih peran steering komite atau bisa disebut dengan SC di pengurusan sebelumnya sama kepengurusan kita atau kepengurusan Kakak ini itu sebenarnya gimana sih gitu? Apa yang membedakan dan apa persamaan dari SC tersebut? Oke. Gimana sih menurut Kakak? Mungkin dari pertanyaan tadi itu lebih di highlight apa sih perbedaan antara steering komite di kepengurusan sebelumnya dengan peran steering komite di kepengurusan yang ini ya. Sebenarnya mungkin dia penasaran karena dia membaca grand design aku di bagian kebijakan. Di sana di bagian kebijakan tuh ada yang namanya pengoptimalan peran steering komite. Jadi tentunya bukan berarti peran steering komite di kepengurusan sebelumnya itu nggak bagus ya. Peran steering komite itu di kepengurusan sebelum itu udah bagus, tapi menurut aku kenapa aku taruh di kebijakan itu karena memang itu suatu hal yang perlu dimaksimalin gitu. Jadi peran steering komite itu yang perlu dimaksimalkan karena kita tarik garis kembali ke belakang, apa sih peran steering komite itu kan bisa dilihat kan di grand design masing-masing. Ada situ daftar panitia yang diperlukan, terus paling atas ada steering komitenya kan. Peran steering komite itu apa? Jadi perlu kita ketahui di suatu kepanitiaan steering komite itu biasanya dipegang oleh kepala bidang atau kepala divisi, yang dimana tentunya kepala bidang atau kepala divisi tersebut sudah memiliki pemahaman yang mendalam terkait program kerja di bidangnya dia apa. Tentunya pengalaman yang mendalam serta pemahaman yang mendalam juga terkait program kerja yang sedang berjalan. Makanya dia dinaikkan sebagai kabid dan menjadi SC di kepanitiaan bersangkutan. Jadi dia tuh menjadi SC karena dia itu kabid. Kabid itu pasti memiliki pemahaman yang mendalam mengenai program kerja tersebut. Jadi diharapkan steering komite ini benar-benar kayak kata steering gitu.
dia itu benar-benar bisa mengarahkan ketua panitia. Nanti semisal kalau ketua panitia mengalami kebingungan itu terkait program kerjanya atau perlu pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan gitu, dia bakal berkonsultasi selain ke PJ yaitu ketua HMJ nanti selaku penanggung jawab, tetapi juga ke steering komite selaku kepala bidang yang menaungi program kerja tersebut. Jadi steering komite ini memang berfungsi sebagai seorang steering gitu, seorang pengarah di dalam program kerja yang ada begitu. Jadi itu peran steering komite. Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang spesifik sih antara peran steering komite di kepengurusan sebelumnya dan peran steering komite di kepengurusan yang akan datang, dan juga nggak ada perubahan yang spesifik juga antara kinerja steering komite di kepengurusan sebelumnya dan yang sekarang. Itu nggak ada perbedaan yang spesifik. Tapi memang kalau bisa dimaksimalkan tentunya bisa dimaksimalkan. Makanya di kebijakan di sana aku masukin pengoptimalan peran steering komite, sehingga ini lebih ke arah bagaimana peran steering komite itu bisa optimal begitu. Oke Kak, semoga menjawab pertanyaan dari kakaknya itu Kak ya. Ya nggak usah berlama-lama lagi nih Kak, kita lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan yang ke-6, dimana ini dari username roti_gulung_enak nih. Oke, pertanyaannya nih Kak, kalau ada konflik internal di organisasi, kan kita juga tidak bisa memungkiri bakalan ada konflik nih di suatu organisasi. Nah, menurut Kakak, jika nanti Kakak sebagai pemimpin harus ngapain biar nggak sampai pecah nih organisasi ini, dan kita juga pengen pemimpin yang bisa jadi perekat, bukan malah nambah masalah. Nah, kalau kayak gini nih Kak pertanyaannya, gimana tanggapan dari Kakak? Oke, balik lagi ke model pertanyaannya kayak gitu ya. Apa sih manajemen konflik yang cocok gitu kalau memang ada konflik internal organisasi gitu kan. Terus bagaimana langkah aku sebagai seorang pemimpin jika memang di internal organisasi itu terdapat permasalahan antara satu fungsionaris dengan fungsionaris lainnya. Apa sih langkah aku gitu. Jadi tentunya di sini namanya udah sosok pemimpin gitu kan. Dia benar-benar harus hadir sebagai penengah. Jadi dia nggak bakal condong ke sini atau ke sini gitu. Dia tuh harus benar-benar sosok yang memiliki netralitas tinggi. Jadi itu tuh yang benar-benar hadir sebagai penengah. Jadi balik lagi kayak jawaban di pertanyaan satu sebelumnya, kan kita memiliki visi yang dimana disenggol kata inklusif, dimana kita benar-benar merangkul semua elemen fungsionaris di internal organisasi. Karena memang di saat kita benar-benar sudah merangkul mereka, sudah ada keharmonisan dan kesejahteraan yang terbentuk di antara fungsionaris, di sanalah tentunya manajemen konflik atau mungkin bahkan pendeteksian konflik bisa dilakukan dengan mudah jika memang inklusif itu sudah diterapkan. Selanjutnya ada garis alur koordinasi yang jelas, yang dimana alur koordinasi yang jelas ini nggak cuma digunain dalam hal formal seperti komunikasiin soal proker, soal fungsi, soal bingung tentang proker, bingung tentang fungsi, tetapi juga dalam konflik internal yang terjadi kayak gini. Seperti misalnya anggota divisi atau anggota bidang yang mengalami slack gitu dengan anggota bidang lainnya. Dia tentunya harus berkoordinasi dengan kabitnya dulu, bilang kalau memang ada masalah apa. Nanti dari kabit kalau memang sulit dalam memfix masalah ini itu seperti apa, tentunya ada alur koordinasi selanjutnya yaitu ke ketua. Nanti akan dibantu oleh ketua dan juga nanti penaung, dan nanti juga ada pembimbing kemahasiswaan atau pembimbing HMJ keperawatan, yang dimana tentunya kita di sini nggak berjalan sendiri ya. Kita tuh di sini punya pembimbing HMJ. Tahu kan siapa pembimbing HMJ kan? Tahu nggak? Mas Figri itu kan pembimbing HMJ kita, yang dimana kita juga bisa mengkonsultasikan beberapa hal kepada pembimbing HMJ kita. Jika memang kita bingung dalam mengambil suatu permasalahan dan kita memang takut salah langkah dalam suatu hal di organisasi, sebaiknya kita memang melakukan bimbingan kepada pembimbing organisasi, nggak cuma dengan internal organisasi saja. Karena tentunya pembimbing itu juga memiliki pengalaman dalam hal ini kan. Jadi begitu, ada banyak hal yang bisa dilakukan dalam rangka untuk mengatasi konflik internal organisasi. Seperti yaitu menerapkan konsep inklusivitas, kemudian juga menjaga alur koordinasi, kemudian juga mengoptimalkan pemecahan masalah yang bersifat kekeluargaan, musyawarah, dan juga memaksimalkan koordinasi bukan cuma dengan internal HMJ tapi juga dengan pembimbing kemahasiswaan. Jadi ketika semua aspek itu sudah bisa kita maksimalkan, di sanalah nanti akan tercipta suasana yang harmonis, berkelanjutan yang diselubungi dengan bingkai keharmonisan. Begitu.
Oke Kak, terima kasih atas jawabannya. Semoga jawaban Kakak ini bisa menjawab dari pertanyaan rekan-rekan sekalian. Oke Kak, segitu dulu aja. Terima kasih Kak. Oke. Oke Kak, sekarang kita akan langsung saja ke pertanyaan yang pertama dengan akun Instagram atas nama mahasiswa sekarang. Menurut Kakak, gimana sih cara kita mengatasi 3 dosa besar di institusi pendidikan supaya proses kaderisasi tetap bermakna tapi nggak sampai melanggar prinsip-prinsip etika yang ada? Maksudnya kita pengen tetap bisa menjadi generasi muda tanpa jatuh ke praktik-praktik yang merugikan. Oke, kalau misalnya kita bicara soal 3 dosa besar itu di institusi pendidikan kan ada kekerasan atau bullying, pelecehan, dan diskriminasi. Nah, kalau misalnya soal 3 dosa besar ini, sebetulnya kita harus mulai dari paradigmanya sendiri. Kaderisasi bukan sekedar proses mengalihkan kekuasaan atau menjalankan tradisi organisasi, tapi gimana tentang kita mendidik generasi muda secara bermartabat dan bermakna. Lalu inti persoalannya sendiri itu kan gimana kita bisa menciptakan ruangan yang aman dan inklusif tanpa harus menggunakan cara-cara yang emang berujung pada kekerasan atau praktik yang merugikan. Kita perlu mengubah kultur organisasi sendiri dari model vertikal yang dimana itu model yang sangat hierarkis yang menjadi sistem yang lebih horizontal, di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang, berbicara, dan mengekspresikan diri. Strategi sendiri itu kita harus membangun sistem kaderisasi berbasis pengembangan karakter. Ini berarti kita tidak cuma transfer pengetahuan atau sekedar menjalankan protokol dari organisasi itu sendiri, tapi emang benar-benar mendidik gimana caranya mereka ini menjadi pemimpin yang punya integritas, empati, dan juga kesadaran kritis. Caranya sendiri itu dengan merancang program yang melibatkan diskusi mendalam, studi kasus, dan refleksi personal tentang etika kepemimpinan. Nah, yang gak kalah penting juga itu kita harus konsisten dalam mengimplementasikan nilai-nilai ini. Bukan hanya sekedar retorika, tapi aksi nyata yang kita emang benar-benar harus implementasikan. Setiap pengurus senior harus menjadi role model yang menunjukkan bahwa kepemimpinan itu bukan hanya tentang kekuasaan, tapi tentang pelayanan dan pemberdayaan. Intinya sendiri itu kaderisasi yang bermakna itu hadir dari kesadaran bahwa setiap individu punya potensi luar biasa untuk menjadi seorang pemimpin. Kita cuma perlu menciptakan ekosistem yang memang mendukung mereka untuk tumbuh, bukan membatasi atau malah melukai. Begitulah cara kita untuk mengatasi 3 dosa besar yang memang sedang marak dibicarakan di kalangan pendidikan dan organisasi di kalangan mahasiswa. Gitu. Oke, thank you Kak atas jawabannya. Oke Kak, selanjutnya mengenai pertanyaan kedua yaitu dari akun Instagram atas nama penghuni kantin basement. Menurut Kakak, apa sih strateginya biar mahasiswa yang ikut organisasi nggak merasa rugi atau sia-sia? Maksud mereka pengen ngerasain value tambahan, bukan cuma menjadi pelengkap atau sekedar mengisi daftar kehadiran saja. Oke, sebenarnya kuncinya tuh ada 3 hal di mana kita bisa memberikan kesempatan, pengembangan diri, dan juga impact nyatanya. Pertama itu kita harus kasih mahasiswa ruang yang real buat mengembangkan diri. Nah, kalau misalnya dari GD dan Kabinet kami sendiri itu kan menyediakan program banyak. Disitulah kesempatan mereka untuk mengembangkan diri mereka dan mengasah soft skill yang mereka punya. Maksudnya itu bukan sekedar dikasih tugas administratif, tapi dikasih kesempatan buat nyobain peran-peran strategis, misalnya seperti ketua panitia atau koordinator dari setiap si. Terus juga kita bisa membangun sistem pengembangan kompeten yang sistematis di mana setiap mahasiswa yang masuk organisasi itu punya roadmap atau personal developmentnya mereka sendiri. Artinya mereka nggak cuma ikut-ikutan, tapi punya jalur pengembangan skills yang jelas. Misalnya ada workshop leadership, terus juga ada training management project, terus juga ada sampai pelatihan soft skill yang bakal berguna di dunia kerja nanti. Nah, kita juga bisa membuka kesempatan mereka untuk mengembangkan CV yang mereka punya. Kan kayak lebih bagus gitu gak sih kalau misalnya CV-nya tuh banyak organisasi dan kepanitiaan yang mereka ikuti. Nah, yang ketiga sendiri tuh kita bisa fokus sama output yang dirasain. Ini merupakan satu hal yang paling penting, di mana setiap program kerja juga punya harus impact nyata dan bukan cuma foto-foto atau sekedar dokumentasi yang mereka abadikan nanti di media sosial misal. Nah, kita ukur juga program kerja tuh dari beberapa banyak perubahan positif yang kita kasih ke masyarakat atau lingkungan kampus. Nah, kalau misalnya kita lihat dari prodi kita sendiri itu kan menyangkut ke kesehatan kan. Kita juga di GD sama kabinet kita itu nambahin program kerja yang emang
turun langsung ke masyarakat, di mana program kerja ini bisa langsung mengasah skill mereka dalam dunia kesehatan yang emang benar-benar langsung ke masyarakat. Nantinya kan bisa tuh diimplementasikan pas di dunia kerja. Lalu intinya sendiri itu organisasi ini bukan cuma soal struktur atau kepengurusan yang emang mereka harus jalani, tapi juga wadah transformasi mereka untuk bikin setiap mahasiswa ngerasa, wah aku tuh berkembang loh di sini, bukan cuma jadi pelengkap aja gitu loh sebenarnya. Oke Kak, makasih banyak nih atas jawabannya. Oke. Oke, pertanyaan ketiga nih Kak, dari Ayam Kampus Crispy. Menurut Kakak, gimana sih caranya kita bisa gitu mengimplementasikan visi jurusan nih Kak ke dalam program pengabdian masyarakat? Maksudnya itu biar benar-benar kelihatan gitu loh dampaknya Kak. Karena mereka ini pengen program ini nggak hanya sekedar formalitas, tapi bisa nyata-nyata gitu loh membawa perubahan sesuai visi jurusan mereka. Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat visi dari keperawatan Undisa sendiri itu kan menghasilkan lulusan perawat yang unggul dalam memberikan asuhan keperawatan dalam komunitas pariwisata berlandaskan falsafah Trihita Karana. Nah, sebenarnya visi ini tuh dibilang visi yang unik dan punya potensi besar nih untuk kita kembangin lagi untuk mewujudkan dalam program Pengmas kita sendiri. Nah, kita juga harus memastikan 3 komponen dari falsafah Trihita Karana itu berhubungan gitu, seperti parayangan, pawongan, dan palemahan. Nah, dalam konteks ini, Pengmas ini bisa melibatkan nilai spiritual dan budaya lokal. Ini dalam bidang parayangan terlebih dahulu ya. Misalnya mahasiswa bisa mengedukasi masyarakat pariwisata tentang pentingnya menjaga kesehatan wisatawan dan pekerja secara holistik. Terus juga bisa dengan cara menghormati tradisi lokal yang mendukung kesehatan mental dan juga spiritual. Contohnya mendukung ritual pembersihan pura dengan menyediakan edukasi tentang kebersihan yang relevan. Nah, sekarang juga kan lagi banyak banget tuh tentang yoga yang emang berkaitan langsung dengan Tuhan, terus meditasi gitu, itu juga bisa diterapin loh, karena emang itu mengarah ke kesehatan juga. Terus juga ada pawongan, itu harmonis dengan sesama atau dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, kalau misalnya komunitas pariwisata ini melibatkan interaksi banyak pihak seperti pekerja hotel, pemandu wisata, dan wisatawan. Karena kan kita Pengmas yang kita tuju ini yang dalam GD kita ini tuh berfokus pada desa pariwisata sesuai dengan visi yang ada dalam keperawatan itu sendiri, di mana program Pengmas ini bisa fokus pada pelatihan pertolongan pertama gawat darurat itu ke pihak-pihak yang emang bekerja langsung dengan wisatawan dan berinteraksi dengan wisatawan. Terus juga mahasiswa bisa mengedukasi masyarakat lokal tentang pentingnya menjaga kesehatan mereka sendiri supaya tetap produktif dan mendukung industri pariwisata. Nah, yang terakhir nih ada palemahan, yaitu harmonisnya dengan lingkungan. Kalau misalnya pariwisata sangat terkait dengan alam, karena kan banyak banget nih di Bali itu yang emang tempat pariwisatanya itu lebih ke alam, nggak sedikit tempat pariwisata itu berhubungan dengan pantai mungkin, atau misalnya kayak di Bedugul itu kan daerah-daerah yang emang banyak banget yang berhubungan langsung dengan alam gitu kan. Nah, program ini bisa berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Misalnya mahasiswa bisa membuat program kesehatan berbasis lingkungan seperti kampanye pengelolaan sampah medis sederhana atau mendukung gaya hidup sehat dengan menanam tanaman herbal lokal. Karena kalau misalnya kita lihat sendiri itu penanaman pohon tuh di sini masih kurang banget. Jadi kita bisa memasukkan reboisasi ke dalam bentuk pengabdian masyarakat. Karena sebenarnya reboisasi atau penanaman pohon sendiri itu merupakan terapi yang emang bisa kita pakai untuk merilekskan pikiran, membuat badan kita tuh terasa lebih nyantai gitu, karena emang kita berhubungan langsung dengan alam. Nah, karena kan kalau misalnya kita lihat sendiri tuh banyak banget nih masyarakat yang sekarang tuh stres, mungkin entah itu karena tekanan hidup atau misalnya tekanan pekerjaan, apalagi kalau misalnya di kalangan mahasiswa atau pelajar itu banyak banget yang mereka tuh stres karena tekanan kegiatan mereka di kuliahan mungkin atau di sekolah, terus tugas-tugas mereka. Nah, kita bisa nih masukin isi reboisasi ini sebagai terapi juga, sekaligus untuk memberdayakan alam itu sendiri dan untuk memajukan pariwisata juga tentunya gitu. Oke, makasih Kak. Oke, sama-sama. Oke Kak, selanjutnya pertanyaan keempat nih dari jasa Bu Molly sepanjang masa. Waduh, jangan-jangan ini pertanyaan dari Bu Molly nih. Katanya gini Kak, menurut Kakak gimana kita bisa naikin standar profesionalisme tanpa mengurangi suasana kekeluargaan yang ada di organisasi tersebut? Karena mereka ini pengen tetap asik tapi serius. Oke, ini
pertanyaan yang bagus ya sebenarnya, karena kan kalau misalnya kita lihat-lihat nih di sini kadang kalau misalnya pemimpinnya itu dari satu generasi kayak satu angkatan tuh kadang suka mereka tuh menyepelekan gitu kan. Ya bagus. Nah di sini coba kita ingat-ingat aja gimana sih caranya menerapkan tentang sersan ini, serius tapi santai. Nah yang pertama harus diingat itu adalah profesionalisme dan kekeluargaan itu sebenarnya bisa berjalan bareng-bareng loh, karena kita bisa memulai dengan menyepakati nilai-nilai organisasi yang mencerminkan profesionalisme sekaligus kekeluargaan. Contohnya komitmen terhadap tugas, untuk profesionalismenya, dan keterbukaan untuk mendukung satu sama lain untuk nilai kekeluargaannya itu sendiri. Nah nilai-nilai ini bisa jadi panduan dalam setiap keputusan dan juga interaksi. Lalu standar profesionalisme itu bisa diterapkan melalui aturan, tapi ingat dulu untuk pastikan nggak terlalu kaku, karena kadang kalau misalnya kita menerapkan tentang standar profesionalisme itu kadang kesannya terlalu kaku gitu. Misalnya tetapkan deadline tugas dan pastikan semua orang paham pentingnya tanggung jawab yang dimiliki, tapi berikan juga ruang untuk diskusi atau adaptasi kalau misalnya ada kendala. Jadi kalau misalnya ternyata dari deadline yang kita kasih itu ada kendala, itu mereka tuh bebas mengekspresikannya, bebas menyampaikan pendapatnya ke kita tuh. Terus juga dalam rapat atau komunikasi sehari-hari itu gunakan kayak bicara yang santai, nggak perlu kayak bilang saya mau izin konfirmasi kak terkait gini-gini, itu nggak perlu, karena kan kita berfokus di kekeluargaan tapi tetap profesionalisme. Nah tapi juga dalam bicara-bicara nih, kayak bicaranya tetap harus fokus pada tujuannya. Contohnya awal rapat itu bisa mulai dengan ice breaking, karena kan kalau misalnya rapat tuh pasti kesannya serius kan, tapi setelah itu langsung ke inti pembahasannya. Jadi setelah ice breaking tuh nggak boleh langsung melenceng ke bercanda-bercanda gitu, tapi mereka tuh harus tetap fokus apa sebenarnya yang akan kita kerjakan sekarang. Nah terus juga profesionalisme ini sering identik dengan hasil kerja yang bagus, tapi sebenarnya jangan lupa kalau misalnya suasana kekeluargaan itu bisa dijaga dengan memberikan apresiasi baik formal maupun informal. Misalnya nih setelah acara besar kita tuh ngadain apresiasi kayak makan-makan panitianya, itu kan bisa meningkatkan ini kan rasa kekeluargaannya. Tapi itu benar-benar harus kinerja mereka tuh harus dijaga, karena hasil mereka bagus, kita berikan reward ke mereka sebagai balasan terima kasih, mungkin sambil makan-makan, sambil ngobrol, mungkin itu bisa jadi meningkatkan kekeluargaan tapi tetap mengedepankan profesionalisme itu sendiri. Terus juga profesionalisme bisa ditingkatkan lewat pelatihan, tapi buat sesi ini emang menyenangkan dan melibatkan semua anggota. Misalnya adakan workshop manajemen waktu, terus diakhiri dengan permainan, game, seperti kayak misalnya kita lihat, kita bercermin aja seperti upgrading waktu pas ENSO, itu kan kita ada upgradingnya tapi juga ada seru-seruannya nih di pantai. Jadi profesionalisme dan kekeluargaan itu sebenarnya bisa jalan beriringan gitu. Oke kak, makasih nih jawabannya keren banget. Semoga bisa menjawab dari username atas nama Jasa Bu Moli sepanjang masa. Oke. Lanjut aja nih kak, pertanyaan kelima dari kucing rabies menggigitku. Katanya gini kak, gimana caranya kita mengatasi masalah kurangnya profesionalisme di kalangan pengurus, terutama di kegiatan yang melibatin pihak eksternal? Karena kita nggak mau ada lagi kasus yang bikin anggota kecewa atau kegiatan hampir gagal. Oke. Sebenarnya masalah ini emang kompleks banget ya, dan sering terjadi di kepanitiaan. Apalagi kalau misalnya kepanitiaan yang mengundang pihak eksternal, kita udah jauh-jauh mempersiapkan, tapi ada aja 1-2 orang tuh yang emang kadang mereka tuh gak profesionalisme, hilang-hilangan selama kerja, jadi bikin kegiatan ini hampir gagal gitu. Oke, tapi sebenarnya hal itu bisa diatasi dengan pendekatan yang strategis dan konsisten loh. Contohnya aja seperti evaluasi saat rekrutmen dan pengkaderan sendiri, di mana profesionalisme itu harus dimulai dibangun sejak rekrutmen. Kita nggak boleh salah milih orang saat rekrutmen nih. Kita harus lihat dulu mereka tuh komitmen apa enggak terhadap proker yang akan kita jalanin. Nah pastiin juga kalau proses seleksi dan pengkaderan yang kita lakukan ini mencerminkan nilai-nilai organisasi seperti yang tadi aku bilang, itu kayak komitmen, tanggung jawab, dan etikanya dia selama bekerja. Terus juga sebenarnya banyak sih masalah profesionalisme yang muncul karena kurangnya kejelasan tugas dan standar. Kadang kan kayak dia tuh datang nih ke kepanitiaan tapi dia tuh nggak tahu harus ngapain. Itu yang bikin dia tuh kayak mikir, oh ngapain kalau gitu aku datang besoknya terus juga nggak ngapain. Itu kadang sering
jadi permasalahan juga loh guys dalam profesionalisme ini. Jadi buat pedoman tertulis tentang peran, tanggung jawab, dan etika saat berinteraksi dengan pihak eksternal seperti menyusun job desk-nya, terus timeline-nya, serta PAC yang memegang dari setiap job desk tersebut. Nah terus juga jangan sampai nunggu acara selesai untuk mengevaluasi. Kalau misalnya memang kalian menemukan pihak-pihak yang seperti itu atau oknum-oknum yang seperti itu, langsung evaluasi aja kalau bisa ya. Tapi usahain evaluasinya ini tetap gak menyinggung perasaannya dia sendiri, karena takutnya kalau misalnya evaluasinya itu menyinggung perasaan dia, apalagi evaluasi secara langsung setelah dia lakuin job desknya ini, bisa bikin kayak dia malas untuk ngelakuin job desk selanjutnya. Ya usahain ngomong baik-baik lah kayak ke dia, kenapa kamu gini, kenapa kamu gitu misalnya. Tapi itu emang bener-bener harus dievaluasi langsung biar dia tuh tahu kalau misalnya oh nanti di job desk selanjutnya aku gak boleh kayak gini gitu. Terus juga harus mempersiapkan dengan keterampilan yang relevan juga. Terus adakan pelatihan misalnya tentang komunikasi profesional, terus cara dia manajemen waktu dan etika dia selama kerja. Kalau memungkinkan itu juga bisa undang pembicara eksternal nih yang berpengalaman untuk berbagai tips profesionalisme sendiri gitu, untuk meningkatkan cara profesionalisme dalam kepanitiaan. Karena kalau misalnya kita lihat, kita bercermin nih di FK Undiksa gitu, banyak sebenarnya kepanitiaan yang kita jalanin. Kita nggak dituntut hanya untuk ikut kepanitiaan di satu organisasi aja, tapi kita harus ikut di organisasi yang lain. Terus kita juga ada pengumuman SKP juga kan. Nah itu tuh bisa bikin anggota-anggotanya tuh hilang-hilangan gitu. Nah kalau misalnya kayak gitu, bisa lah dia buka, kita adain komitmen di awal sebelum acara ini berjalan, atau bahkan bisa sebelum rekrutmen nih. Pas rekrutmen, pas seleksi itu kita harus sudah bisa mencari komitmen dia, mencari tanggung jawab dia terkait proker yang bakal kita jalanin, biar nanti itu gak merugiin dari acara sendiri. Karena kalau misalnya acara gagal kan yang rugi kan kita semua nih, panitia-panitia yang udah susah payah kerja, udah kerja keras, tapi gagal hanya karena satu oknum gitu. Itu kan gak enak juga rasanya gitu. Oke, makasih nih Kak Lina jawaban kerennya, karena bener banget Kak. Soalnya beberapa oknum yang hilang-hilangan itu bisa bikin kegiatan kita hampir gagal. Iya bener tuh. Wah, nggak terasa nih udah pertanyaan terakhir aja Kak, dari jasa Bu Moli sepanjang masa lagi. Kalau organisasi lagi pecah gara-gara beda pendapat soal visi misi, menurut Kakak gimana caranya kita bisa nyatuin kembali? Maksudnya gimana kita bisa dengar semua suara tapi tetap punya arah yang jelas? Oke, sebenarnya konflik itu wajar dan sering terjadi di organisasi. Kita nggak bisa dong bilang kalau misalnya jarang ada organisasi yang nggak ada konfliknya. Pasti selalu aja ada konflik. Tapi gimana caranya kita itu menghindari konflik dan menanganinya dengan cara yang produktif dan mengubah konflik tersebut sebagai satu hal yang bisa meningkatkan jati diri atau meningkatkan value dari organisasi itu sendiri. Yang pertama, mungkin kita bisa melakukan fasilitasi dialog terbuka atau mengadakan forum terbuka untuk diskusi yang emang sifatnya netral gitu. Pastikan semua anggota punya kesempatan untuk berbicara tanpa takut dihakimi. Jadi mereka tuh bebas untuk menyuarakan pendapat mereka. Terus juga bisa kalian libatin fasilitator, bisa dari internal ataupun pihak ketiga yang dianggap netral, misalnya kayak pembimbing HMJ gitu, bisa aja kalau misalnya kita undang untuk ke forum diskusi ini. Terus juga identifikasi sumber konfliknya. Kalau misalnya emang sumber konfliknya itu jelas, kamu harus mulai pangkas si konflik itu dari sumbernya langsung. Terus juga bisa juga ngajak semua anggota untuk menjelaskan pendapat mereka atau cari tahu akar pendapat dari pandangan mereka sendiri. Terus kayak apakah masalahnya ini ada intervensi visi misinya atau cara implementasinya atau sesuatu yang emang lebih personal. Terus juga kadang konflik itu muncul karena miskomunikasi, itu paling sering terjadi. Kadang kayak misalnya antara A dan B tuh komunikasinya tuh gak sama gitu. Itu yang bikin konflik itu sering terjadi. Itu perlu dipangkas dari mulai situ dan dari miskomunikasinya itu. Terus juga kalau misalnya konfliknya terus berlanjut, itu bisa mulai sesi brainstorming, dimana kita bisa ngadain suatu kegiatan untuk mengevaluasi ulang visi misi yang emang sedang berjalan, misalnya apa yang benar-benar kita ingin capai sebagai organisasi, terus juga gimana kita bisa mencapainya dengan prinsip-prinsip yang emang kita sepakati barengan. Terus kalau misalnya emang masih juga nih nggak bisa mengatasi konflik tersebut, bisa cari titik temu dan nilai-nilai kebersamaan sendiri. Meski ada perbedaan nih, setiap orang kan pasti punya pendapat yang berbeda-beda, tapi organisasi itu biasanya punya nilai-nilai inti yang disepakati bersama, seperti integritas, kerjasama, atau semangat
dalam menjalani organisasi dan proker-proker itu sendiri. Terus juga jadiin nilai-nilai ini sebagai dasar untuk membangun kesepakatan baru gitu guys. Oke, terima kasih banyak Alina, jawabannya keren banget.